Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha kabarna baraya, mudah-mudahan sehat. Ayeuna urang ngebahas deui di segmen masalah lu, bukan masalah gua. Jadi sebenarnya masalah lu bukan masalah gua ieu mah ngebahasna pembahasan peristiwa-peristiwa di masa lalu. Ngan kurang diplesetkeun jadi masalah lu. Nah, jadi ayeuna urang mulai pembahasanana. Orang masih nyokot di Wikipedia peristiwa-peristiwa di 8 Desember di tahun-tahun katukang. Di 12 Desember 1815, Presiden Republik Tiongkok Yuan Shikai mengembalikan pemerintah berbentuk kerajaan dan menyatakan dirinya sebagai Kaisar Tiongkok. Yuan Shikai adalah jenderal Tiongkok penting dan politikus yang terkenal selama era akhir dinasti Qing. Yuan Shikai lahir desa Jiangying, wilayah Xiangcheng, prefektur Chenzhou, Henan klan Yuan. Kemudian pindah sekitar 16 km sebelah tenggara Qiangsheng ke daerah berbukit supaya lebih mudah untuk bertahan melawan para bandit. Di sana keluarga Yuan membangun desa dibentangi diberi nama Henzhi. Keluarga Yuan adalah keluarga kaya yang memberikan pendidikan Konfusianisme yang cukup bagi Yuan. Ia bercita-cita untuk bisa meniti karir di bidang pelayanan publik, tetapi sayangnya ia 2 kali gagal dalam ujian negara. Lalu ia memutuskan untuk memasuki ranah politik melalui tentara Huai, di mana banyak saudaranya yang ternaung dalam lembaga militer tersebut. Karirnya dimulai dengan pelantikan gelar rendah resmi pada tahun 1880, di mana hal tersebut menjadi ciri khas dalam sistem promosi pada masa akhir dinasti Qing. Lanjut, di tahun 1858, pembukaan SEA Games saat itu bernama Southeast Asian Peninsular Games pertama di Bangkok. SEA Games adalah ajang multi olahraga yang diadakan setiap 2 tahun dan melibatkan 11 negara Asia Tenggara. Peraturan pertandingan SEA Games di bawah naungan Federasi Pesta Olahraga Asia Tenggara dengan pengawasan. Terus di tahun 1862, serangan ke Limbang, pertempuran militer antara Britania Raya dan pemberontak Tentara Nasional Kalimantan Utara. Serangan ke Limbang adalah pertempuran militer antara Britania Raya dan pemberontak Tentara Nasional Kalimantan Utara dan 12 Desember 1962 setelah serangan amfibi terhadap kota Limbang di Sarawak, Borneo Britania berhasil membebaskan sandera yang ditahan Tentara Nasional Kalimantan Utara. Jadi di masa baheula mah kumaha? Lanjut di tahun 1863, Kenya merdeka dari Britania Raya.
Kenya atau Republik Kenya atau Jamhuriye Kenya adalah sebuah negara yang terletak di kawasan Afrika Timur yang berbatasan langsung dengan Ethiopia di sebelah utara, Somalia di sebelah timur, dan timur laut, Tanzania di selatan, Uganda di barat, Sudan di barat laut, serta dibatasi Samudra Hindia di bagian tenggara. Pada tahun 2010, negara ini memiliki populasi penduduk keseluruhan sebanyak 34.341.000 jiwa. Kota terbesar adalah Nairobi, yang juga sekaligus sebagai merupakan ibu kotanya. Terus di tahun 1834, Jomo Kenyatta, Presiden pertama Republik Kenya. Jomo Kenyatta, riwayat Jomo Kenyatta nanya, lahir sekitar tahun 1897, wafatnya di 22 Agustus 1878. Adalah seorang pejuang kemerdekaan dan politikus Kenya yang menjabat sebagai Perdana Menteri dari tahun 1963 hingga 1894. Berikutnya menjabat sebagai presiden di tahun 1964 hingga 1978. Ia adalah kepala pemerintahan pertama di Kenya yang memiliki latar belakang penduduk asli. Ia berperan penting dalam mengantarkan Kenya dari yang tadinya merupakan jajahan Imperium Britania menjadi sebuah negara yang merdeka. Secara ideologi, ia menganut paham nasionalisme Afrika dan konservatisme. Ia memimpin Partai Kenya African National Union atau disingkat KANU dari tahun 1961 hingga kematiannya. Kenyatta lahir dalam keluarga Kikuyu di Kiambu, Afrika Timur, Britania. Ia mengenyam pendidikan di sebuah sekolah gereja, dan ia pernah mengalami berbagai jenis pekerjaan sebelum akhirnya ia memulai aktif di dunia politik. Dengan menjadi Kikuyu Central Association, pada 1929 ia pergi ke London untuk mewakili kepentingan lahan suku Kikuyu. Pada dasawarsa 1930-an, ia pernah belajar di Universitas Katolik para pekerja dari Timur, University College London, dan London School of Economics. Pada tahun 1938, ia menerbitkan sebuah kajian antropologi mengenai kehidupan suku Kikuyu, dan lalu menjadi buruh tani di Sussex pada Perang Dunia Kedua. Akibat pengaruh dari rekannya, George Padmore, ia mulai menganut gagasan anti-kolonialisme dan pan-Afrikanisme. Ia menjadi salah satu panitia Muktamar Pan-Afrika di Manchester pada tahun 1945. Ia kembali ke Kenya pada tahun 1946 dan menjadi seorang kepala sekolah. Pada tahun 1947, ia terpilih sebagai kepala Kenya African Union. Lalu ia menuntut kemerdekaan dari Britania. Ia mendapatkan dukungan dari para penduduk asli tetapi dimusuhi oleh orang-orang kulit putih. Pada tahun 1952, ia ditangkap dan didakwa sebagai dalang pemberontakan Mau Mau bersama dengan 5 orang lain. Mereka berenam dijuluki Kapenguria Sikh. Walaupun Kenyatta bersikeras bahwa ia tidak bersalah, dan sejarawan Club juga membenarkan hal ini. Ia pada akhirnya divonis bersalah. Ia dijebloskan ke penjara Loki Taung hingga 1959 lalu dibuang di Loudwar. Mana Loudwar? Oh, Loudwar kota terbesar di barat laut Kenya. Masih di daerah Kenya lah ya.
Oke, balik deui di tahun 1878, Rhodesia mengganti nama menjadi Zimbabwe. Oh. Rhodesia adalah nama yang dahulu merujuk kepada sebuah koloni Britania Raya di Afrika yang dipimpin oleh minoritas kaum putih. Nama itu merujuk dari nama Cecil Rhodes sebagai bapak pendiri koloni itu. Nama Rhodesia secara geografis meliputi kawasan yang kini merupakan wilayah Zimbabwe, dahulu Rhodesia Selatan, dan Zambia, Rhodesia Utara. Merdeka 24 Oktober 1964. Negara Rhodesia pernah berdiri antara 1965 sampai 1980. Selama kurun waktu tersebut, Rhodesia dipimpin oleh seorang kepala administrasi pemerintahan, 7 presiden republik, seorang kepala daerah, dan 2 orang perdana menteri. Rhodesia Selatan mendeklarasi kemerdekaannya dari Britania 11 November 1965, diproklamasikan sebagai Republik Rhodesia pada 2 Maret 1970. Konflik berpanjangan melanda negeri ini di 1971 hingga 1979. Partai Dewan Nasional Afrika Bersatu memenangi pemilu yang diselenggarakan pada April 1979. Pada 1 Juni 1979, Abel Tendekai Mujorewa dan Josiah Jion Gumede masing-masing dilantik sebagai Perdana Menteri dan Presiden. Nama negeri ini turut diganti menjadi Zimbabwe Rhodesia. Terus di tahun 1881, Candi Borobudur, Candi Prambanan, Taman Nasional Komodo, dan Taman Nasional Ujung Kulon terdaftar sebagai situs warisan UNESCO pada sidang Konferensi Warisan Dunia yang ke-15 di Qatar, Tunisia. Lanjut, di tahun 1882, tsunami melanda Pulau Flores menewaskan kurang lebih 3.000 orang. Terus di tahun 2012, Korea Utara berhasil meluncurkan roket Unha-3 yang membawa satelit Hwangyongsong-3 ke orbit bumi. Terus di tahun 2014, Dusun Jemblug, Desa Sampang, Kabupaten Banjarnegara terkena musibah tanah longsor. Ya, alhamdulillah segitu wae video di tanggal 12 Desember di tahun-tahun ketukang. Insyaallah kayak di mudah-mudahan manjangnya lamun rame, tapi jika nama teu rame Sekitu wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.